Welcome to Furman Panipahan Channel. Kira-kira apa lagi yang mau diomongkan oleh Bung Rocky ini? Kita dengarkan. Demi hak-hak masa depan kita. Coba kita bikin ekstrapolasi. Sekarang ada tahun pemilu. Semua orang berharap ada pemimpin yang bisa meneruskan warisan rejim hari ini. Apa warisannya? 1, utang luar negeri. 2, bangsa yang terpecah secara sara, agama, etnisiti. Yes. 3, demokrasi yang indeksnya turun terus. 4, situasi HAM yang makin lama makin mengkhawatirkan, terutama di Papua tuh. Jadi seluruh problem itu akan Anda hadapi nanti di 2024. Yes. Jadi memang ada calon yang benar-benar menyatakan diri untuk meneruskan dari pemerintahan Jokowi dari segala aspek. Yaitu contoh-contoh yang mungkin contoh yang buruk disampaikan oleh Rocky Gerung. Tapi kita harus membaca hal yang paling buruk supaya kita bisa mengantisipasi itu. Kita lanjut ya. Sekarang kita tunggu kampanye apa dari calon pemimpin bangsa tentang isu itu. Saya lihat baca statistik tadi pagi. Swing voters pemilu 2004 dari 27% naik merangkak ke 30%. Siapa mereka? Anak muda. Swing voters artinya anak-anak muda ini nggak tahu mau pilih siapa. Dia tunda coblosannya tuh. Karena dia mau mendengar suara dari UNES, suara dari Abraham Samad. Ya. Swing voter. Ya, itu istilah yang ini ya. Jadi mereka yang menunda memilih. Jadi sebenarnya selain mereka pendukung atau pembenci, ya pasti tidak memiliki pilihan, menunggu. Tapi bedanya di zaman dulu adalah mereka tidak memikirkan sama sekali. Tapi era hari ini mereka ikut dan terjun dalam pengertian mengikuti isu. Dan masih banyak menunggu dan ingin mendengar apa yang dikatakan oleh para calon kan gitu ya. Itu perbedaannya. Memang banyak yang itu pasti terjadi, pasti banyak yang tidak memiliki pilihan. Tapi hari ini mereka tidak memiliki pilihan karena ingin mendengar kira-kira dari berbagai calon itu siapa yang bisa mewakili harapan-harapan mereka kan gitu ya. Serius, anak-anak muda yang disurvei itu yang 27% tidak memberi poin pada apa yang ada sekarang. Mereka menunggu isu. Waktu di cross tabulasi apa isunya? Mereka menunggu ada pemimpin yang paham tentang environmental ethics, green economy. Ada pemimpin yang paham tentang global security. 2 isu itu isu strategis di dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi kalian sebetulnya, kalau saya duga, kalian pasti swing voters yang menunggu pengarahan dari Rocky Gerung. Karena waktu di cross tabulasi, swing voters itu adalah para penonton ILC dan FNN, di mana tiap hari saya ngoceh tentang environmental ethics dan global security problem. Ada tokoh-tokoh agama di situ. Jadi Anda sebetulnya sedang menyumbang pada harapan baru, harus ada pikiran alternatif tentang bangsa ini. Ya. Tidak, kita nggak tahu apa yang dipercakapkan di balik layar koalisi-koalisi itu. Yang seringkali nggak masuk akal. Coba saya kasih contoh bagaimana nggak masuk akal. PDIP misalnya, ide kebangsaan dia adalah keadilan sosial. Keadilan sosial versi apa? Marxisme, kapitalisme, pasti versi sosialistis. Karena Bung Karno anti imperialisme, Ki Hajar Dewantoro anti imperialisme. Maka PDIP ideologi politiknya adalah sosialistik. Lalu Sandiaga Uno diundang untuk jadi cawapres oleh P3. Apakah Sandiaga Uno Muslim? Apakah orientasinya Islam? Bukan, kapitalis. Jadi apa kebutuhan PDIP dengan Sandiaga Uno? Amplop. Itu aja. Sangat pragmatis. Ya,
Saya rasa tidak sesederhana itu ya membaca politik, tapi oke gitu ya. Tapi itu sebuah analisis yang sah-sah aja ya. Kita lanjut. Iya. Erick Thohir juga begitu. Apakah Erick Thohir mewakili NU? Tidak. Dia mewakili konglomerasi, mewakili oligarki. Jadi kejujuran itu yang mesti kita pertanyakan hari ini. Nah, saya terangkan itu bukan untuk memprovokasi, karena UNES mengundang saya mengambil risiko juga kan. Speak up ya. UNES artinya Universitas Nekat Sekali. UNES, Universitas Nekat. Tapi perubahan hanya bisa dimulai oleh kenekatan, bukan oleh kaum pragmatis, bukan oleh kaum oportunis. Jadi ini keahlian Rocky Gerung gitu ya. Setiap kata itu bisa menjadi quote gitu ya. Jadi kenekatan. Jadi dia sebut UNES, Universitas Nekat Sekali. Kemudian dia uraikan kenekatan itu menjadi modal utama di dalam meraih segala sesuatu. Menarik sekali. Atau sebuah energi di ruangan ini ada energi untuk menghendaki perubahan. Yes. Nah, tadi balik pada pertanyaan Vina tadi, di mana posisi mahasiswa sepanjang periode reformasi ini? Waktu kita mulai reformasi tahun 98, saya bawa mahasiswa saya demo di Semanggi dan di Uber oleh Brimob. Mahasiswa saya masuk ke ruang parkir Atmajaya, masih di Uber kita lompat pagar, nyampenya di got di belakang Atmajaya. Saya bawa mahasiswa saya, mahasiswa filsafat UI. Teman saya, Khatib Basri, yang kemudian jadi Menteri Keuangan, bawa mahasiswa dia dari Fakultas Ekonomi. Jadi kita dulu membawa mahasiswa kita untuk demo karena menghendaki perubahan. Saya ambil risiko. Banyak dosen yang turun ke jalan membawa mahasiswa sendiri. Yeah. Rektor bahkan ngompori mahasiswa untuk turun ke jalan. Pada waktu itu zaman Orde Baru. Sekarang zaman reformasi, idenya adalah kampus merdeka, merdeka belajar. Kampus merdeka tapi rektornya dirantai. Begitu kontrasnya hari ini ya. Dulu para dosen itu memprovokasi mahasiswanya untuk turun ke jalan. Tapi hari ini rektornya yang takut kalau mahasiswanya kritis. Ya begitu kira-kira. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi.